Mason itu hakim garis apa? Lu itu Hakim dibayar untuk narik garis. And you failed on that. Emang dalam 90 menit berapa kali sih dia tarik garis? 3-4 kali. Itu pun masih gagal. Jadi, gua nggak percaya itu human error. Oh, by the way, ini ya, jangan lupa ya. Anda ingat TPJS punya slogan baru ya, sejak episode kemarin. 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Jadi silakan di-scan nih. Di sisi mana sih Saweria? Sebelah kanan sini ya. Terlepas dari siapa yang 1 dan 2, menurut gue 1-2 musim ini itu klub Manchester, Coach. Iya nggak? Gue nggak yakin. Gue merasa City iya, tapi MU nggak. Gue lihat MU akan, karena jadwalnya padat dan akan mengalami ups and down juga. Seperti yang udah pernah gue bilang di The Pangeran Justin Show ini kan sebenarnya terserah gue sama Justin mau ngomongin apa ya, mau bahas apa ya. Kemarin kita mau bahas makanan, terserah kita mau bahas apapun, terserah kita. Dan kami mau mengucapkan dulu terima kasih karena telah menyumbang donasi minimal 10.000 kepada TPJS. Ternyata Anda semua, Dua Badan Kardus, sangat dermawan, memberikan sumbangan yang nanti akan bisa membawa Coach Justin datang ke sini kembali setiap pekannya. Dan gue nggak tahu apa yang lo harapkan akan kita bicarakan berikutnya. Tapi mungkin saja lo nggak akan kaget dengan apa yang akan muncul berikutnya di layar Anda. Karena entah dari mana ceritanya, namanya juga TPJS, tiba-tiba ada monyet di sini. Nggak percaya? Mana monyetnya? Tuh ada monyet nggak? Nah, ada monyet kan? Nah, jadi memang kemarin ini monyetnya nggak tahu blocking nih. Turun-turun. Nah, gitu. Nah, monyetnya harus tahu blocking biar lihat gitu. Nah, jadi kalau Anda bertanya sebenarnya, apa namanya, uang yang kemarin Anda sumbangkan ke TPJS buat apa? Itu buat monyet sebenarnya. Monyetnya nggak mau turun aja. Gue itu nggak tahu topeng monyet itu apa yang dimaksud. Topeng monyet itu ya ini kayak sirkus monyet gitu dulu keliling-keliling. Oh, yang keliling. Oh, itu namanya topeng monyet. Topeng monyet. Oke. By the way, ini monyet peliharaan siapa sih? Peliharaannya Regista. Ini monyet peliharaan Regista ya sebenarnya. Gitu. Jadi bukan kita baru beli monyet, nggak, monyetnya ada sih di sini sih. Gitu. Dan yang kemarin Anda sumbangkan lewat Saweria itu buat ngasih makan monyet sebenarnya. Nah, by the way, ini monyet namanya siapa? Regi namanya. Mungkin gue tanya, emang siapa yang kasih nama? Regi, oke. Apa yang naik pasti akan turun juga. Demikian juga dengan Arsenal yang akhirnya kembali turun setelah diprediksi oleh banyak orang termasuk gue dan juga Coach Justin bahwa enjoy the moment nih Coach. Yeah, enjoy the moment. Absolutely. So the moment has been enjoyed and the possession has been relinquished. Walaupun Arsenal masih punya 1 game in hand dibandingkan dengan Man City dan juga Man United, namun Arsenal udah lengser ke peringkat kedua sekarang setelah kalah 1-3 dari Manchester City di pertandingan tengah pekan yang lalu. Gue sih nggak nonton. Tapi bangun-bangun lihat skor happy nggak Bang? Ya lo emang fans live score ya? Nggak live score sih, udah kelar pertandingannya kan? Nggak live score. Enggak, gue juga happy dengan pertandingan itu. Dalam arti ya kelihatan salahnya di mana. Bukan salah strategi, mereka bisa menjalankan. Tapi ya karena murni individual blunder ya. Dan itu terjadi kalau lu nggak biasa bermain di bawah tekanan. Nah, ini kan tekanan bukan hanya dari supporter media, tapi juga dari rank. You have to win. Nah, tekanan ini ya sebenarnya sangat manusiawi bahwa Arsenal belum biasa dan beda banget dengan City. Pemain City nggak bikin kesalahan seperti itu. Tapi Grealish pun mengakui bahwa Arsenal lebih bagus, Maya. Cuman seninya kan bermain bagus dan cetak gol. Itu yang jadi masalah. Dan Ketia kemarin kelihatan bahwa ini memang striker bapuk. Jadi kalau dia cetak 2-3 gol di 3 pertandingan beruntun, nggak usah dipuji-puji. Karena kemarin terbukti ada 1 peluang besar, total 3 peluang kalau nggak salah. Ya minimal 1 harus masuk. Kalau sedikit striker, itu Weghorst itu masuk kemarin. Itu kalau benar, kalau 3 peluang yang didapatkan itu Weghorst 1 minimal dapat. Tapi yang namanya Nketiah dan nggak bisa salahin, ya mungkin kalau lu mau salahin Arteta atau Edu, mungkin kalau gue bilang masalah pembelian pemain, bahwa lu kurang jor-joran, lu mau ngincar Mudryk dengan kasih bid 70-80 juta, ujungnya lu beli 3 pemain yang value nggak sampai 50 juta. Ya sebenarnya
bukan nggak jelek, tapi pemain yang lu beli itu bukan punya extra added value kayak Zinchenko, kayak Gapsus. Hanya ya it is what it is, dan gue bilang semua masih terbuka. Orang bilang di atas kertas, iya City mungkin lebih unggul, tapi MU juga lagi naik, dan siapa bilang Arsenal nggak bisa bangkit. But this is just 3 points. Any match 3 points. Seninya kan bukan karena lu kalah, tapi pada saat lu kalah lu bangkit lagi. Dan there's still many games to go. Jadi untuk gue sih masih terbuka, masih enjoy the moment. Nah, nanti Unai Emery revenge match nih. Akhir pekan Aston Villa ngejamu Arsenal. Menurut gue sih Arsenal kepleset lagi sih. Yeah. Dan gue sih berani, coach. Gue berani taking a bet, bilang bahwa terlepas dari siapa yang 1 dan 2, menurut gue 1-2 musim ini itu klub Manchester, coach. Iya nggak? Gue nggak yakin. Gue merasa City iya, tapi MU nggak. Gue lihat MU akan, karena jadwalnya padat dan akan mengalami ups and down juga, gitu. Which is okay, karena setengah dari pemain MU ini bukan top, mungkin lebih dari setengah. Dan lo tahu sendiri mereka kalau lagi bagus-bagus, tapi ntar akan ada turunnya Udah, juga, walaupun trennya naik ya. Itu kemarin MU pas turun tuh pas Real Madrid kemarin. Nah, itu pas lagi turun aja. Ya, nanti Dari juga turun. Itu adalah titik paling bawah di sisa musim ini di Man United. Itu paling bawah itu tuh. Ntar sisanya tuh naik semua. Sisanya naik Lu semua. ngomong Emery, gue masih ingat berapa minggu yang lalu juga pas lawan Liverpool, lu juga bilang, ya Aston Villa akan curi poin dari Liverpool, kalah juga atau Aston Villa. Coba Everton menang kan? Apa? Iya. Everton menang. Ya nggak apa-apa, which is bikin lebih seru aja. Nanti yang seperti lu tahu juga Liga Inggris kan nggak bisa diprediksi. Bisa diprediksi. Arsenal nggak bakal juara. Gue berani prediksi itu. Arsenal nggak bakal juara. Udah. Nanti kalau seandainya Arsenal yang juara, tolong dipotong klip ini. Kita posting tiap tahun. Iya. Tiap hari. Selama setahun kita posting. Gue dari awal gue udah bilang, dari zaman Arsenal masih jauh poin leading ya, gue udah bilang nggak bakal juara. Nggak bakal juara. Gue rasa nggak ada fans Arsenal juga berharap musim ini juara. Ada. Itu cuma denial aja, ada yang ngarep aja kan. Gue enggak. Dan gini, kalau berharap tidak, tapi kalau pada saat lu di atas, you have to fight, ya kan, untuk mempertahankan itu. Dan ada kesalahan-kesalahan kecil kayak salah pilih pemain. Dan ini bedanya Pep sama Arteta ya. Pep memasukkan menit 60-an, dia main 3 back, nggak jalan. Babak pertama dikuasai Arsenal full. Masukin Akanji, tarik Mahrez, kembali ke 4-3-3, lebih berjalan, oke? Nah, artinya pergantian pemain Pep itu seringkali menggantikan strategi sesuai dengan menurut dia berjalan lebih baik daripada sistem sebelumnya. Arteta ganti pemain, cuman ganti freshness saja. Oh, ini capek ganti, jadi nggak ada yang berubah dari strateginya. Mungkin karena pemain, gue sih bilang Arteta harusnya harus punya dari sisi strategi ya, plan B, plan C. Ya harus belajar sama Erik ten Hag sih. Which is gue bilang dia nggak punya. Erik ten Hag tuh jago banget soal bikin taktik-taktik aneh-aneh, yang bahkan bikin fans sendiri tuh bertanya-tanya ini apaan sih. Dan berhasil. Pas lawan Leeds, tiba-tiba si Weghorst dijadi nomor 10 agak dropping deep, udah gitu dia passing-passing kan. Gol Garnacho tuh passing ke dia ya? Iya kan? Iya. Itu keren banget sih. Sama kayak kemarin lawan Barca juga, si Xavi bilang, ya gue mau taruh Koundé over Araujo pegang Rashford. Rashford kan biasa dari kiri. Nah, kemarin jadi striker loh. Jadi Araujo di kanan, which is bad move. Akhirnya baru 30 menit terakhir kalau nggak salah, diganti Koundé baru di kanan. Ini pelatih-pelatih, gue juga anggap Xavi sama kayak Arteta, jam terbayang masih kalah sama Pep sama Erik ten Hag. Iya, sama Ole aja kalah jam terbang Arteta kan. Enggak, kalau itu enggak. Kalah. Kalau itu mau lebih duluan Ole jadi pelatih daripada kalau Arteta. itu pun tetap bagusan Xavi daripada Ole, walaupun kalah jam terbang. Xavi lawan United aja nggak bisa menang di Camp Nou. Iya, dan MU nggak pernah menang di Camp Nou. Terakhir kali udah. Iya, emang nggak pernah menang. Cuman yang penting kan nggak kalah. Iya. Keren, dan itu gue sekarang mendengar soundtracknya Europa League tuh, anthemnya megah banget coach ya. Keren, kalah Champions League kalah. Pokoknya sekarang liga terbaik tengah pekan tuh mainnya hari Jumat malam waktu Indonesia bagian barat. Tapi memang match-nya jauh lebih seru dan lebih bagus secara taktikal ya dibanding mayoritas match UCL. Lo nonton apa UCL? Semuanya lo nonton ya? Enggak, kan jamnya bareng.
gue nonton Dortmund, Chelsea. Chelsea, ya. Terus gue live PSG Munchen. Terus besoknya itu Ajax, bukan apa Benfica ya? itu? Enggak, Benfica gue nggak nonton. Dortmund, Chelsea, AC Milan. Tottenham, Enggak. Milan. Enggak, gue nggak nonton juga itu. Itu bukan mainnya bareng itu pertandingannya. Lo nonton yang mana kalau lo nggak nonton? Gue buka iPad tapi gue terlalu fokus kepada match satunya. Karena ya Milan, Spurs, what do you expect? Yang ngalahin Club Brugge siapa sih? Benfica kan ya? Benfica bener kan? Klub Brugge bukan Klub Brugge. Oh, Brugge, iya. Itu Belanda tuh ya, bukan French ya? Enggak, bukan. Iya, itu tim ini Spurs. keren, Spurs keren pokoknya. Keren. Spurs itu berapa? 8, udah berapa kali nggak menang? Nggak menang di semua pertandingan. Iya, benar. Tapi kita tetap keren kok. Di awal musim keren ya. Awal musim keren. Gue nggak nonton coach pas kemarin Barca MU itu gue nonton cuma 20 menit terus gue ketiduran. Capek banget soalnya. Bis kongres. Oh, bukan karena match. Enggak. Gue 20 menit gue masih nonton di tempat tidur udah gitu gue ketiduran kan. Abis kongres PSSI keren banget soalnya. Iya. Drama itu kalau gol drama ya? Itu kalau gol tuh gol menit 90 gitu, equalizer kan 90. Terus lewat kena pemain kena tiang baru masuk. Iya. Terus gol menit 92, 95 gitu kan. Terus dianulir sama VAR. Di menit 93, 94 masih masuk lagi. Masuk lagi gitu, keren. Itu luar gila biasa. sih. Itu keren sih. Kita melihat bagaimana Indonesian Football Family ini memang nuansa dinamikanya tinggi. Dinamika dan kekerabatannya tinggi banget coach. Jadi memang menarik sih. Jadi gua nggak nonton tuh. Match of gue cuman gue bangun gue nonton longer highlights sih yang agak panjangan. Golnya Rashford keren sih. Golnya Rashford keren. Gol Rashford itu sudutnya sempit banget gitu. Dan akurasinya sebenarnya itu salah Ter Stegen. By the way, Ter Stegen banyak keren ya. Iya, harusnya di tiang dekat dia bisa nutup kan. Iya, tiang dekat itu tidak boleh jebol. Kiper tuh nggak boleh jebol di situ. Iya. Tapi ya di sisi lain shootingannya akurasinya tinggi dan keras, which is keren. Tapi Rashford kan memang lagi on form banget sih. Iya. On form banget. Kalau lo lihat klub yang lain ya di Premier League itu siapa namanya? Liverpool kemarin menang derby lawan Everton. Yeah. Sebagus-bagusnya Shandash, kita tahu bagaimana hebatnya Shandash ya, by the way. Shandash itu hebat. Dia adalah seorang pelatih yang brilian gitu, bisa ngalahin Arsenal. Tapi memang yang namanya Everton kalau ketemu Liverpool itu pasti langsung jadi kacrut sih. Langsung jadi inferior sih, bener-bener katro. Berapa tahun mereka nggak pernah menang? Nggak pernah menang. Chelsea kemarin seri ya? Lawan Fulham kan? Lawan West Ham. Oh itu, Thomas Tuchel. Keren coach. Memang pemain itu punya multi talenta ya. Ada yang bisa pengen pakai kaki, Thomas Tuchel bisa jadi kiper kan. Keren sih, keren banget. Tapi kembali lagi yang gue sorot itu kan Mudryk. Mudryk kembali lagi katro. Asli. Ini gue nggak tahu apakah hebatnya si Edu untuk ngerjain Chelsea. Jadi ngebit Mudryk padahal nggak mau Mudryk, dan karena pasti nggak di-approve sama Shakhtar karena bidnya kerendahan, Chelsea masuk, ya udah buat lu aja. Ya memang kita nggak bisa nilai karena dia baru ya. Tapi dia udah main gol ya, dia 3 pertandingan, ya 3-3 is a big joke. Oh, by the way, ini ya, jangan lupa ya, Anda ingat TPJS punya slogan baru ya sejak episode kemarin. 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Jadi silakan di-scan nih. Di sisi mana sih Saweria? Sebelah kanan, di sini ya? Kiri. Di sini ya. Oke, silakan di sini ya. Di sini. Silakan scan. Silakan di-scan karena kemarin minggu lalu Anda luar biasa ya. Minggu lalu kita bisa datengin monyet. Sekarang kita nggak tahu nanti kalau lebih banyak sumbangan mungkin kita bisa datengin dinosaurus mungkin ya. Ya, jadi silakan aja. Silakan disumbang minimal 10.000. Tapi banyak juga coach yang cuma 100.000 coach. Ya. Ada beberapa gue lihat itu salah satu yang minta topeng monyet itu. Salah satu minta topeng monyet memang. Jadi coba aja. Jadi kan lo kalau beli tiket festival musik tuh di Eropa, kayak misalnya Glastonbury, lo tuh beli tiket tuh belum tahu yang manggung siapa. Begitu. Belum tahu coach, karena antriannya kan luar biasa panjang ya. Jadi sebenarnya tuh orang beli tanpa tahu headlinernya siapa. Okay. Nah gitu. Nah kurang lebih itu sama kayak TPJS lah kira-kira ya. Jadi scan aja dulu ya, scan dulu 10.000, 25.000, 50.000, 100.000. Nanti lihat aja minggu depan kita bawa apaan. Minggu depan kita bawa apa. Gue cukup kaget sih.
Terus ternyata kata temen gue, orang Saweria tuh ngomong sama dia, oh tuh sih pakai sama Justin tuh pakai Saweria ya. Kalau misalnya ada yang perlu dibantu, ada kendala, boleh kasih tahu. Gue pengen jawab tau gak Pak Coach? Bisa nggak kalau orang nyumbang 100.000 yang masuk 1 juta bisa nggak? Tapi banyak yang nggak tahu. Di DP itu ada Saweria juga kan. Tapi kan live, hanya pas live hari Senin. Hari lainnya enggak. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa taping itu bisa. Bisa. Mungkin Just Talk harus digituin. Bisa. Lu bukannya udah loh? Member. Oh member. Iya. Kalau yang pas lo live commentary emang nggak ada? Enggak, itu buat member live commentary. Oh, Cuman cuma seminggu member doang? sekali kan gue kasih free. Ah, oke. Nggak, gue dikasih bocoran sama Coach Justin sih. Itu membernya ngasih berapa gokil sih, gokil. Itu memang nggak akan membuat miskin gue, bikin happy. Kita ada match apa sih nanti di weekend ini tuh kan? Newcastle lawan Liverpool, terus itu gue live sama MU lawan Leicester. Lawan Leicester, live, yes. sama Arsenal ketemu Aston Villa itu gue nggak live karena gue ada janjian kayaknya belum pulang karena jam 7:30 udah main. Iya, early kick off tuh kan? Iya. Jadi ya nanti pas Jadi di tengah-tengah ini seru. janjian. Seru. Newcastle juga nggak gampang untuk dikalahin dan Liverpool harus menang, nggak bisa Aston Villa juga nggak gampang nih kalian. Aston Villa juga nggak. Leicester juga lagi bangkit. Leicester sih gampang. Enggak. Leicester gampang. Leicester lagi bangkit. Leicester gampang. Lo akan lihat nanti master class-nya Erik ten Hag nih. Ya kalau Erik ten Hag masterclass gitu gue udah tahu. Bahkan gue yang lebih optimis daripada mayoritas fans MU. Ya enggak, gue optimis. Setiap musim optimis gue. Enggak kan gue bilang mayoritas, lu kan minoritas. Dan kita tuh harus mengakui Coach, orang tuh pada denial. United, MU, itu ada di title race musim ini. Oh iya. Ada di title race. Ada 3 kontender lah. Udah kelihatan karena Chelsea sama Liverpool nggak ikutan. Kejauhan. Spurs nggak gue anggap kejauhan. Sama Arsenal sama Chelsea aja 20 poin loh selisihnya. 20. Oke, jadi kalau masih bilang London biru, apa birunya? Biru babak belur, habis digebukin. London putih, Coach. No, London Putih, is red, London. sorry ya. London is lily white. No, London is red. Apa tadi mau ngomong apa lo? Sebelum gue gangguin tadi lo mau ngomong sesuatu, terus lo lupa gara-gara gue potong. Nggak lupa gue. Enggak, tim yang mau jadi juara, title race itu kan nomor 1 MU ya kan? Ya. Enggak, nomor 1 City ya. MU nomor fair 1. aja. Man City, Arsenal. Newcastle? Enggak Enggak lah ya, masih kejauhan ya. Newcastle. Ya rank serunya rank 4 itu jadi rebutan ntar siapa yang bisa masuk. Brighton sih, gue pengen Brighton lah. Brighton. Gue setuju, Gal nggak boleh dicoret loh Brighton Iya, itu. iya. Plays very nice football. Di Zerbi ini, Dia sering kehilangan poin lawan tim-tim kecil ya. itu emang suka gitu ya, lo kehilangan motivasi, kehilangan konsentrasi. Ya, mungkin. Ketika, kan kalau lo lawan tim yang lebih gede, lo selalu ini kan, selalu Ya. difokus, selalu Makanya ada dorongan. di Inggris itu banyak giant killer kan. Contoh Brentford yang nginjek-injek MU 4-0. Bukan cuma MU yang diinjak sama Brentford. Arsenal serius. Seri makanya. Itu dikadalin nama VAR. Keren. Lee VAR Mason yang tuh keren. Enggak. Lee Mason I mean, itu hakim garis, lu itu hakim VAR-nya. dibayar untuk narik garis. And you failed in that. Emang dalam 90 menit berapa kali sih dia tarik garis? 3-4 kali. Itu pun masih gagal. Jadi gua nggak percaya itu human error. Itu ada either ketidakmampuan atau ketidaksengajaan. Atau kesengajaan. Jangan-jangan dia emang nggak tahu cara mengoperasikan ya kan? Gimana ya cara narik garisnya ya? Gitu kan? Enggak, yang lain dia tarik garis yang pertama. Pas fase sebelum gol kok dia justru itu yang penting kok dia nggak tarik garis. Tapi ya wasit Inggris nggak heran lah. Enggak, kita harapkan Lee Mason ini terus-menerus ya mendapatkan kesempatan menjadi wasit VAR. Dia belum Dia dipilih kan? nggak dipakai. Oh, udah nggak dipakai Nggak lagi? dipakai. Oh, nggak dipakai lagi. Sayang. Mungkin Lee Mason ini apa namanya? Mungkin janjian dia fans MU ya. Dia lahirnya tuh di Greater Manchester, di Iya, Bolton lahirnya. Iya, pantesan. Lahirnya di Bolton. Pantesan. Brentford itu keren. Itu harus Arsenal kalah Coach menurut gue. Ya. Itu Ivan Toney. Babak pertama itu Ivan Toney. Ivan Toney 2-0 itu harusnya. semua backnya Arsenal Betul. nggak ada yang bisa ngontrol Iya, dia itu. Betul. Gila nih. Padahal si Ivan Toney itu kan lagi kasus Enggak, ya. kalau Ivan Toney bagus, itu udah 0-2 itu. Iya benar. Karena dia kan dia ada kena mediocre. tiang sekali Ivan Iya. Toney kan. Kena Ya tiang. tapi jaraknya deket, kosong masih kena tiang. Ya kalau kena tiang tuh inilah itu tidak beruntung lah menurut gue. Enggak, dia harus gol kalau gol. Kalau kiper striker agak bagusan dikit itu gol itu. Ya kalau dia bagusan dikit mainnya nggak di Brentford. Ya juga sih. Lo kalau lihat apa namanya? Gini deh kita
belok dikit nih, kan terserah kita. Itu kemarin kan ada yang bilang, coach, ini acara strukturnya nggak jelas gitu ya. Iya. Lompat-lompat, terserah kita. Gue mau belok ngomongin PSSI dulu, coach. Ya. Ini ketua umum baru, Erick Thohir. Wakil ketua umum, Zainuddin Amali. Wakil ketua umum satu lagi, Ratu Tisha. Gimana, coach? Menurut hasil penerawangan lo nih? Ini, gue kasih pertanyaan susah. Ada yang kardus nggak nih dari 3 nama ini? Nggak, gue rasa tidak fair ya, karena mereka itu dipilih secara sah oleh voters. Yang selalu dikritik oleh netizen adalah yang terpilih. Padahal entah itu exco, entah itu ketum, waketum, padahal mereka itu dipilih secara sah sesuai dengan SOP. Jadi kalau kalian nggak puas, ngomong ke voters. Iya dong. Yeah. Satu. Kedua, mereka belum kerja. Jadi netizen kan sering kali udah kayak paranormal aja. Udah bisa ngejudge ini, itu, dan lainnya. Walaupun sebelum-sebelumnya memang banyak dikecewain. Termasuk gue, dan gue rasa lu juga. Tapi kembali lagi, ini kan halaman baru. Dengan ketua baru yang gue jauh lebih percaya daripada sebelum-sebelumnya. Berdasarkan pengalaman dia. Seperti lu tahu, track record-nya dia, kalau dibilang sisi negatif Erick Thohir apa? I don't know. Karena kalau kita dari usaha oke, dari pegang-pegang klub juga nggak ada berita-berita negatif yang klub-klub yang dia pegang. Dari Menteri BUMN juga oke, dia beresin. Jadi kekurangannya apa? Pasti ada kekurangannya, cuman gue nggak tahu. Nah, berdasarkan itu, I give him the benefit of the doubt. Maka dari itu gue sempat hadir sekali dalam acara lu. Sayangnya nggak lebih banyak karena gue lagi padat jadwalnya. Nggak mahal sih, coach. Enggak. Bukan masalah itu. Cuman emang kalau gue nggak bisa, sesimpel itu. Dan ya gue punya ekspektasi tinggi. Nanti sore, hari ini gue posting tentang ketum di Just Talk free buat yang non-member. Di situ gue kasih 5 poin di mana menurut gue harus diperbaiki dari liga, timnas sampai wasit dan pembinaan. Gitu. Jadi pokoknya ketua umum sama wakil ketua umum PSSI itu nggak ada yang kardus sih, coach? Nggak ada masalah. Nggak fair lah kalau kita menilai mereka sebelum mereka bekerja. Dan gini ya, gue menilai kardus atau apa kalau sudah ada terbukti. Sudah ada track record yang buruk. Nah, Erick Thohir nggak ada. Ratu Tisha juga nggak. Gue kenal Ratu Tisha pas dia masih di ITB. Karena dia menggunakan perusahaannya di futsal, Liga Futsal pertama. Jadi, Ratu Tisha juga nggak ada. Ya kita tahu semua lah. Cacat, yang benar-benar cacat nggak ada juga. Menpora, ya mungkin dia nggak terlalu membuat gebrakan banyak sebagai Menpora, tapi cacatnya juga nggak ada. Nah, artinya tanpa cacat kan nggak fair kalau kita menilai mereka sebelum mereka bekerja. Nah, mungkin di sini baru kelihatan mereka sanggup atau tidak. Tapi kasih mereka kredit dulu lah, biar mereka bekerja dulu. Kan gue juga bilang, kalau seandainya ada yang nggak benar, ya gue mungkin gue nomor 1 yang kritik mereka. Karena untuk gue ini gue nggak ada kepentingan pribadi sama sekali. Kenapa lo nggak ngedaftarin diri jadi exco gitu, coach? Nggak, gue sangat happy dengan apa yang gue lakukan, dan gue masih punya planning besar di dunia dunia YouTube. Dan waktu gue sangat terbatas, jadi gue nggak mau sama sekali. Sekjen, coach. Enggak. Gue nggak mau sama sekali masuk ke PSSI at all. Komite disiplin tuh paling seru tuh biasanya. No. Komite banding mau juga. Enggak. Sepak bola wanita. Gue nggak mau masuk ke organisasi karena ya gue nggak ada waktu, dan gue sangat happy dengan apa yang gue lakukan sekarang. Gue masih punya banyak planning dengan Just Talk Media, jadi gue mending fokus ke make myself happy. I mean, rezeki nggak kemana, jadi santai aja. Oke. Rezeki nggak kemana, seperti kata Coach Justin. Jadi kalau punya 10.000, ya di scan ya. Gitu. Biasanya kalau lo ngasih 10.000, nanti kembalinya lebih banyak itu, Coach. Iya, ya. betul. Jadi kalau punya lebih banyak, 100.000, coba deh 100.000 deh. Kemarin tuh ada berapa? Ya, ini masalah mental ya. Ini gue ajarin juga para member gue. Gue punya grup Telegram isinya 9.000 lebih. Gue ajarin juga. Contoh aja. Di grup Telegram gue, kalau lu share link ilegal, itu langsung gue kick. Karena gue bilang, kenapa? Gue bilang, kalau kita semua nonton siaran ilegal,
Artinya mungkin 5 tahun lagi kita nggak bisa nonton sepak bola di TV karena nggak ada TV yang mau ambil, ya kan? Artinya you have to appreciate. Mereka bayarnya juga puluhan miliar, ratusan miliar untuk bisa dapat rights. Nah kita ini luangkan waktu. Kalian belum tahu macetnya gimana dari rumah gue ke studionya Pange di sini. Ini kan juga effort waktu kita yang nonton bola, waktu kita baca bola itu harus dihargai. Kan seperti yang lu bilang 10.000 nggak bikin lu miskin. Nggak bikin. Jadi ini lebih ke apresiasi terhadap kita, terhadap yang lu tonton. Janganlah semua mau gratisan. Mental yang sangat buruk ya. Dalam arti ya kalau lu minta, ya lu harus bisa. Kalau lu minta sesuatu, lu harus bisa memberi juga. Jangan cuma minta-minta aja. Nah, lo lihat tuh lagi dihotbahin sama kakek-kakek kan. Berilah, maka akan dikembalikan lebih banyak lagi. Gue udah kayak lagi apa ya? Kalau itu khotbah dia. Ngomongin apa lagi? Ini udah berapa menit sih? 23? 25. Udah gitu aja ke kardus dan lain-lain. Masih ada kardus-kardusan? Ya pasti. Ada. Enggak, gue sayangnya kalau kurang lama ntar dia nggak mau bayar, Coach. Ya ada kardus sama domba. Agung Karismawan, nggak ada yang bisa counter Coach. Ini YouTube. Dari komen YouTube nih ya. Sama komentator lain dia bilang jangan percaya data, sepak bola bukan matematika. Tapi giliran Arsenal kalah sama Everton, dia bilang karena dalam 3 pertemuan terakhir selalu kalah dari Everton di kandang. Ini sebenarnya nggak katro juga sih sebenarnya. Ini bagus ini argumennya, bagus ini. Enggak, ini valid. Enggak, ini fitnah. Ini fitnah karena gue selalu bilang kalau lo mau menggunakan data lo harus nonton. Jadi bukan bilang lo nggak pernah jangan percaya data karena orang hanya mengandalkan data. Kalau lo mau pakai data itu lo harus nonton, baru bisa lo tahu data cocok atau enggak. Jadi ini tapi ya manusia nggak punya otak kayak begini kan banyak. Jadi untuk gue sih. Itu kalau lihat di coba deh lo balik ke coba dilihatin di ini dia ya, mukanya itu. Dia abis denger Coach Justin kayak apa ngomong tadi langsung kayak itu gede. Iya, mau kayak bengkoang ya. Jadi nggak heran lah. Next. Gary Neville, saya benar-benar tidak berpikir mereka berada dalam perburuan gelar Premier League musim ini. Ini ngomongin MU nih ya. JR Sinaga, masuk akal sih title Premier League bisa direbut kalau City ada yang ngalahin 5 match lagi dan MU menyapu sisa laga dengan kemenangan. Arsenal ntar lagi juga jatuh keren. Ini bukan kardus saja, ini double kardus dan katro sekaligus ini. Nah, ini keren. Kardus dan katro disapu bersih sama Sinaga 3 ini. Keren. Lai Sinaga mantap. Mantap ya, betul. Arsenal ntar lagi juga jatuh. Gue udah dibilang dari awal kok. Itu tidak mengejutkan itu. Nanti kita lihat ini tolong dipotong juga ya, disimpan. Nanti akhir musim kita posting lagi. Ingat yang gue tadi bilang, pokoknya 1-2 Manchester pokoknya di Premier League akhir musim. Kira? Apa tulisannya? Orang nanya, baju lu beli di mana? Di spill apa harga-harganya itu? Emang ada harganya? Ada kecil, Burberry ada ini tuh ada harganya. Ya, Rizky Emreza itu menjawab Rain Ichiro gimana agar Anda bisa bergaya seperti Coach Justin. Nah, jadi kalau misalnya Anda membernya Justok, kenapa ada perlu bayar? Nggak murah soalnya baju Coach Justin tuh. Nggak murah. Jadi tolonglah disubsidi kawan kita ini ya, tolong. Lain kali tiap kali gue kesini gue akan pakai semua Burberry koleksi gue. Masih ada lagi abis? Masih ada lagi? Masih ada 2. Oke. A big fan of Coach Justin. Kemejanya mirip kata Coach sama-sama Burberry. The real domba. Ini beneran Burberry nggak sih? Nggak tahu. Kalau dia bilang gitu ya kita percaya aja. Percaya. Nice Daniel. Nice. Tapi kenapa lo minumnya fit ya, by the way ya? Kalau Burberry harusnya Evian gitu. Biar match sparkling water lah. Sparkling water, iya. Evian. Kalau bisa San Pellegrino juga nggak apa-apa sih. Iya. Kismin Boys, kapten kita datang. Gue udah tahu nih pasti ujung-ujungnya ini. Gue udah tahu nih. Ini orang-orang kan tulis gini seolah-olah gue dibandingkan sama Ronaldo. Nih untung di posting ini. Tahu kenapa? Ronaldo belum lahir, gue udah bikin step over.
Kalau dibilang bohong, karena gue ngikutin yang namanya Simon Tamata dan Theo Laling dulu waktu di Belanda. Ronaldo lahir tahun berapa? 86 kan? 85. 85 gue udah mau berapa? 18 tahun, ya kan? Jadi gue main bola dari di Belanda SSB 12 tahun. Jadi Ronaldo yang niru gue, sorry bukan sebaliknya. Sorry itu saya, dia belum lahir, gue udah melakukan itu. Jadi lo step over lebih dulu daripada Ronaldo, Coach? Oh iya, 1.000.000% fix. Dan di umur gini gue masih bisa. Masih inget. Oke, sekali lagi biar Anda membantu Coach Justin, biar step over, bayar suplemen mahal ya. 10.000, tolong 10.000. 10.000. Bear steak sama Burberry mahal. Bear steak sama Burberry mahal. Udah lewat 30 menit kan? Udahlah. Oke, yaudah Coach, kita lihat nanti bagaimana Aston Villa menang dari Arsenal. Di akhir pekan, MU menang lawan Leicester. Nanti kalau MU kalah tetap siaran ya, awas lu nggak bisa. Tetap. Weh, kan selama penonton TPJS nyumbang, kita ini. Ya, okay. Gue tuh punya batas inilah, gue tuh punya threshold minimal. Yeah. Ya nggak usah gue share. Pokoknya kalau dia udah hit segitu, kita siaran pokoknya. Udah. Okay. Jadi biar ada siaran lagi minggu depan, jangan lupa 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Sampai jumpa pekan depan. Dadah. I know some can't play them tune for real.